Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel lagi, kembali lagi bersama gue Ega Pratama. Tentu channel gue Ega Pratama official. Hah, sebenarnya aku nggak akan pernah bahas ini, tapi mungkin harus aku bahas karena ada beberapa kesalahpahaman antara manusia dengan manusia. Ada beberapa pengetahuan yang salah antara individu dengan individu, dan ada beberapa juga yang salah menggunakan kekuatannya untuk menyerang sesamanya. Sagittarius. Tidak habis-habisnya kita membahas Sagittarius. Mungkin hal ini sudah pernah aku bahas di video-video yang lain, video-video aku yang sebelumnya, tapi aku lupa. Jadi aku akan bahas lagi secara mendetail. Semoga kalian tahu dan semoga kalian paham apa yang harus kalian lakukan kalau kalian ingin mengenal Sagittarius. Oke? Jadi jangan kemana-mana, tetap di next video tentunya. Guys, welcome back to my YouTube channel lagi, bersama aku Ega tentunya. Sebenarnya aku malas tuh membahas yang ini, tapi ya udahlah, berhubung ada beberapa orang yang menginginkan, ya udah aku akan turuti kalian ya. Sagittarius, untuk kalian mohon tetap dengan pendirian kalian, tetap sabar, tetap benar-benar pegang apa yang ada di diri kalian, dan hati-hati dalam berbicara. Kenapa buku bilang seperti ini? Karena bagi kalian yang bukan berjurik Sagittarius, ataupun kalian yang merasa diri kalian hebat, ataupun kalian rasa diri kalian lebih unggul daripada Sagittarius, ataupun kalian lebih ingin menguji kesabaran Sagittarius, kalian harus berhati-hati. Ya, menurut kalian Sagittarius itu kan zodiak yang cemen, Sagittarius merupakan zodiak yang apa ya, cengeng, cemen, terus ya bisa dibilang lemah, terus maha lembut, baiknya nggak ketulungan, bisa dimanfaatin, terus kalian gak ragu-ragu untuk selalu bersikap apa yang kalian inginkan, bahkan lebih ke menjatuhkan seseorang yang menjadi Sagittarius ataupun menjatuhkan orang lain. Ya mungkin itu yang menurut kalian ya, tapi aku harus garis bawahi lagi, ingat, berhati-hatilah dalam berbicara, berhati-hatilah dalam bertindak, berhati-hatilah dalam berteman ya. Kenapa aku bilang seperti ini? Masih ada banyak orang yang ingin berkuasa dalam sebuah ikatan pertemanan. Masih banyak orang yang ingin dirinya tuh lebih tinggi daripada orang itu. Masih banyak orang juga yang merasa dirinya tuh lebih baik daripada orang itu. Kenapa aku bilang seperti ini? Ini kenyataannya guys. Sagittarius terlalu baik sehingga mungkin banyak orang yang memanfaatkan kebaikan Sagittarius. Bahkan orang-orang yang bermuka dua, orang-orang yang nggak tahu diri, orang-orang yang benar-benar bukan levelnya Sagittarius sebenarnya. Tapi bersyukurlah kalian masih dianggap teman oleh Sagittarius. Sebenarnya kalian tuh bukan level Sagittarius untuk orang-orang yang bermuka dua ya. Kalian yang bermuka dua, yang suka berbicara di depan baik, di belakang kalian menjatuhkan, itu sebenarnya bukan level Sagittarius. Karena Sagittarius lebih suka terang-terangan, lebih suka belak-belakan, lebih suka kejujuran. Kalau bilang nggak suka, kalau berani bilang nggak suka di depan langsung, maka kamu akan tahu bagaimana Sagittarius akan bertindak. Ya mungkin aku bilang ini bukan semerta-merta aku menakut-nakuti kalian ya, ataupun aku sombong dengan zodiakku sendiri, zodiak Sagittarius. Aku merasa lebih hebat? Enggak juga. Aku merasa lebih pintar? Enggak juga. Aku merasa lebih tahu? Enggak juga. Aku juga pendosa. Aku juga banyak banget kekurangan, dan aku juga banyak banget kelemahan. Tapi mungkin kalian nggak tahu tentang hal itu. Karena apa? Sagittarius selalu menyembunyikan kesusahannya. Sagittarius selalu menyembunyikan
penderitaan dunianya. Dia tidak ingin menunjukkan ke lingkungannya karena menurut dia tidak ada gunanya orang lain tahu tentang penderitaanku, karena mungkin mereka hanya bisa menasihati dan aku pun sudah tahu tentang jawaban mereka. Mereka tidak bisa terlibat terlalu jauh, dan pada endingnya Sagittarius sendirilah yang harus menyelesaikan permasalahannya. Kembali lagi ke topik kemarahan Sagittarius. Mungkin kalau kamu ingin menguji kemarahan Sagittarius, jangan ketika Sagittarius masih percaya sama kamu deh. Karena menurut Sagittarius, ya buat apa sih teman saling menjatuhkan, itu buat apa? Nggak ada gunanya. Buat apa kalau kita berteman tapi saling mengucilkan, saling merendahkan, itu buat apa gitu loh? Apa untungnya gitu loh? Bahkan Sagittarius tuh heran pada dirinya sendiri. Apakah dia terlalu baik? Apakah dia terlalu cemen? Apakah dia terlalu ininya nggak ada ketegasan dalam dirinya? Sagittarius tuh sebenarnya bingung loh. Tapi Sagittarius selalu berpegang bahwa kebaikan akan menanamkan kebaikan juga. Tapi kalau kalian yang menanamkan keburukan ke Sagittarius, berarti kalian kalah sebenarnya. Kalian kalah dalam segi pikiran kalian sendiri. Kalian kalah dalam segi pemilihan apa yang benar dan apa yang salah. Kalian kalah dengan emosi kalian sendiri. Kalianlah yang rugi ketika kalian memancing Sagittarius teremosi. Mungkin Sagittarius bukan bukan zodiak yang bersifat pendendam, tapi Sagittarius tidak akan pernah melupakan setiap momen. Itu pertama. Mungkin bukan setiap momennya, mungkin hal-hal penting aja yang mungkin Sagittarius masih ingat. Bahkan sampai beberapa tahun yang akan datang, Sagittarius itu akan ingat ketika momen itu sangat penting banget. Dan ketika Sagittarius sudah level marah, mungkin Sagittarius lebih baik diam dulu deh. Level pertama Sagittarius kemarahan adalah diam. Ketika diam sudah tidak dihiraukan, kamu masih saja mencaci maki, kamu masih saja merendahkan, kamu masih saja sok jago, Sagittarius memilih diam dan pergi lagi. Itu yang kedua ya. Pertama diam, yang kedua diam dan pergi. Berusaha menjauh dari kamu. Ketika kamu ada di situ, Sagittarius lebih baik menjauh. Karena apa? Karena Sagittarius yakin kalau Sagittarius sudah emosi, sudah lepas kendali, kamu tuh bagaikan debu. Kamu nggak ada apa-apanya. Oke? Terus yang ketiga, kemarahan tingkat tinggi yang ketiga Sagittarius adalah ketika dia sudah mengucap. Mungkin banyak orang yang lebih memilih main fisik daripada main logika ataupun main hukum karma. Tapi bagi Sagittarius lebih bermain hati, bermain hukum alam. Berhati-hatilah dengan orang-orang yang percaya dengan hal ini. Mungkin kalian gak percaya, tapi kalau kalian mengalaminya, kalian baru tahu rasa. Kehidupan kalian ke depannya itu yang kalian rencanakan bisa seketika hancur ketika orang yang kalian sakiti berucap yang kurang enak. Contoh ya, ambil contoh aja lah. Ada seseorang di masa lalu, dia dulu dekat dengan Sagittarius, dan tiba-tiba dia mengkhianati Sagittarius. Dia bilang dia waktu dulu dekat itu gara-gara malu dengan teman-temannya, dan dia bukan levelnya Sagittarius. Dia gak pernah cocok untuk Sagittarius, dan Sagittarius itu bukan level dia, nanti seperti itu ya. Tapi ketika itu Sagittarius bilang, jangan berharap kamu akan bahagia. Dan beberapa tahun yang sudah terlewati, alhasil dia nggak lulus dalam ujian sekolahnya. Dia memiliki beban pikiran sangat luar biasa, dan dia benar-benar menderita karena banyak hutang, terlilit hutang untuk bayar kuliahnya yang nggak lulus. Alhasil Allah yang menentukan jalannya. Dia bisa komunikasi lagi dengan Sagittarius, dan syukur alhamdulillahnya Sagittarius itu masih menerima dia, dan akhirnya Sagittarius memberikan doa, memberikan pengetahuan Sagittarius untuk dia untuk lulus dalam ujian itu. Di saat dia mau ujian lagi, Sagittarius berkomunikasi dengan dia. Akhirnya Sagittarius memberikan doa, dan doa itu dia jalani, dan Allah Subhanahu wa taala mengijabahkan, mengaminkan. Akhirnya dia lulus. Tapi dia belum kerja.
tapi seketika dia lupa dengan apa yang dinasihatkan Sagittarius dan dia memilih untuk berjalan dalam pemikiran sendiri dan kembali lagi dia merendahkan Sagittarius. Dia menguji Sagittarius karena harta. Sagittarius diuji karena harta. Dia nggak tahu aja bahwa Sagittarius ketika mencintai seseorang, ketika dia benar-benar totalitas dengan seseorang, harta itu bukan apa-apanya bagi Sagittarius. Bahkan jiwa dan raga Sagittarius akan dia beri oleh ke orang itu. Itu yang harus kamu tahu ya. Oke? Tingkat emosi Sagittarius yang terakhir, yang ketiga ini adalah ucapan. Coba deh kamu, kalau pengen rasakan ya. Kamu cari jodoh ke Sagittarius. Kamu deketin, kamu kasih percayaan, terus kamu patahkan kepercayaan itu. Terus ketika kamu mengkhianati dia, kamu bikin dia seolah-olah menjadi seorang pecundang, terus kamu membuat dia jatuh. Tapi aku saranin jangan lakukan hal ini, karena di saat itu juga Sagittarius akan berpikir dan akan berdoa dalam hatinya, apa salahku ya Allah sehingga aku diperlakukan seperti ini? Apakah niat baikku dilihat menjadi niat jahat ketika dia merendahkanku, padahal aku hanya menjalankan tugasku? Maka aku ingin membuat dia tahu seberapa sakitnya hatiku. Buatlah dia sakit sampai dia tersadar bahwa kesalahannya itu benar-benar salah, menghina makhluk sesama makhluk ciptaanmu ya Allah. Ketika dia itu sakit, gak akan ada obat yang bisa menyakiti, gak akan ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit itu kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Itulah kenapa dalam Islam kita sering dengar ya, mungkin pernah dengar, doanya orang teraniaya itu langsung tembus ke langit ketujuh, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disitulah pembuktiannya. Sagittarius selalu membuktikan hal-hal yang di luar nalar manusia. Itu sebabnya Sagittarius selalu bahagia dimanapun dia berada. Karena apa? Karena dia tahu apa yang dia lakukan, dan dia tahu apa yang menjadi solusinya ketika dia memiliki masalah. Oke? Jadi jangan semerta-merta kamu kuat, jangan semerta-merta kamu pintar, dan jangan semerta-merta kamu tahu hal yang mungkin kamu anggap Sagittarius itu nggak tahu. Kamu bisa sementang-mentang kamu hebat, kamu bisa menghina orang lain. Jangan seperti itu. Hati-hatilah, karena ini dunia, ini adalah tempat ujian. Nabi Adam sallallahu alaihi wasallam Nabi Adam alaihissalam, maaf ya. Jadi jangan berbangga diri, hati-hatilah. Oke? Sagittarius bisa murka, tapi murkanya Sagittarius bukan secara fisik, bukan secara kekerasan, melainkan secara alam. Sagittarius akan menggerakkan alam ini untuk menghukum. Oke? Thank you untuk kalian semua yang sudah support, thank you untuk kalian semua yang sudah like, comment, dan subscribe, thank you untuk kalian semua yang sudah selalu nonton konten-konten aku, video-video aku, dan minta maaf jika ada salah kata, kalimat, perbuatan, ataupun kata-kata yang menyinggung kalian, aku minta maaf ya. Dan aku minta maaf juga untuk kalian yang nggak paham dengan isi konten-konten aku minta maaf. Dan aku minta maaf, di video kali ini aku nggak bermaksud untuk menakut-nakuti kalian, dan aku nggak bermaksud untuk sombong tentang apa yang zodiak Sagittarius bisa lakukan. Aku nggak bermaksud itu. Aku hanya menceritakan apa yang aku bisa. Aku hanya menceritakan apa yang aku tahu, dan aku hanya bisa berbagi dan sharing sedikit tentang apa yang aku mengerti. Jadi kita berjumpa lagi di next video selanjutnya. Ega Pratama di sini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pangeran Sagittarius. Bye bye.